Oke, senang bertemu dengan kalian kembali meskipun di ruangan yang berbeda. Belajar geografi di lab komputer mau ngapain sih Bu Rika? Kan gitu ya, supaya penasarannya hilang. Kita mulai dulu pelajaran kita. Ayo Angga, beri salam. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silahkan duduk ya. Sebagai umat yang beragama, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, supaya Tuhan berkati, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Who is, kira-kira siapa ya? Hari ini tanggal berapa ya? 26. Gimana kalau 26 dulu kita pilih, oke? Deh. Oke, Dea. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu Tuhan kami ucapkan atas berkat pagi hari ini kami dapat berkumpul di ruangan lab kami ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan aktivitas kami. Apapun kegiatan kami hari ini, kiranya Engkau ikut campur tangan dalam kegiatan kami maupun di awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dengan pengantara Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai wujud dari P5 kita. Silakan berdiri semua. Oke. Membela yang benar. Hati dan serah mati serah mengusik penyerah mati serah tentu kita menang bergerak serang serang menang kerja tak gentar menyerah majulah menang. Oke, silakan duduk. Tepuk semangat dulu untuk kita semua. Oke, hari ini ya sebelum Bu Rika lanjut berbicara atau lanjut ngomong kita mau ngapain atau apa, Bu Rika penasaran dengan apa sih yang kamu rasakan hari ini? Silakan diambil handphonenya. Kita akan membuka yang namanya Class Point. Oke, silakan dibuka Class Point-nya. Ngapain kita di Class Point? Silakan dimasukkan kode yang ada di Class Point kita 57366. Silakan menjawab pertanyaan yang ada di Class Point kamu. Hal yang paling membuatku mudah dalam belajar ketika biar nggak tegang-tegang kali belajar geografi, benar? 4, 3, 2, 1. Kita lihat siapa yang jawab. Woi, sedang mood bagus Putri Anggun. Guru menulis di papan tulis dan menjelaskan secara santai. Oke, itu Pinopser dan banyak lagi. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih. 11 Sosial 2 sudah menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Masih ingat nggak sih materi kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang kualitas penduduk. Jadi biar enak belajar materi setelah kualitas penduduk, yuk periksa lagi kondisi tempat duduknya. Ambil posisi nyaman, ambil posisi wena, ya. Kemudian seperti biasa ketika Bu Rika ngabsen, jawabannya apa? Semangat. Jangan Bu Rikanya aja yang suaranya semangat. Suara kamu juga harus semangat. Oke. Baik, Alfredo Situmorang. Semangat, Bu. Kurang kuat suaranya. Argin. Semangat, Bu. Cahaya. Yohana. Weh, mantap 11 Sosial 2, semangat semua. Tepuk tangan dong. Gitulah ya.
Bilang sama temannya, hai Besti. Belajar geografi menyenangkan. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang kualitas penduduk. Ada tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita. Hari ini kita belajar tentang yang namanya kuantitas. Minggu lalu Ibu Rika bilang dicari-cari gen Z, gen milenial, gen Y. Oke, jadi hari ini mata pelajaran kita seru. Jadi nanti aku akan kasih video pembelajaran sama kamu. Setelah kamu mengamati video itu, kamu tahu membedakan ya. Oh, ini kelompok umur segini itu adalah usia produktif. Oh, kelompok yang lahir dia tahun 46 itu ternyata dia adalah baby boomer, begitu ya. Kemudian ini ya, membuat piramida penduduk dan juga diagram. Jadi nanti kenapa diajak Bu Rika ke lab komputer? Karena kita mau main-main di Excel, Putri. Oke. Sudah? Kita mau main-main di Excel, main Excel kita. Si Bu harap di pelajaran Tikom sudah pernah diperkenalkan tentang Excel, tapi nggak usah takut, nanti Bu Rika ajarin lagi. Kemudian setelah maju, dijelasin lagi. Dijelaskan piramida penduduk yang bentuknya begini, pengaruhnya apa? Gitu ya. Bisa? Bisa? Ayo, tepuk tangan semangat dulu. Kurang kuat. Oke. Penilaian kita hari ini, tadi si Alfredo bilangnya, Bu, aku paling suka kalau Bu Rika main games. Benar, nanti kita main games. Tapi sebelum ke main games, kita LKPD dulu. Pembuatan piramida penduduk dan diagram komposisi penduduk berdasarkan generasi. Oke, supaya enak, saya close dulu. Saya tunjukkan dulu video yang sudah saya buat kepada kamu. Halo kelas 11, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, nak, yaitu tentang kuantitas penduduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya happy dan semangat menikmati pelajaran geografi. Apa sih yang dimaksud dengan kuantitas penduduk? Kalau bicara tentang kuantitas penduduk, itu adalah kepadatan penduduk yang menempati seluruh wilayah Indonesia yang meliputi distribusi penduduk, susunan, dan kepadatan penduduk. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kita lanjutkan membahas LKPD. Semangat! Sebelum kita lanjut, kita mau main games, ya. Gamesnya, kamu tinggal jawab gen apa dia, ya. Kita fokusnya hanya di gen YXZ. Dengarkan clue-nya Bu Rika. Bu Rika akan sebut nama orang, acak, ya. Acak, nama orang acak. Kamu tinggal jawab. Ya, kita fokus di 3 itu aja dulu, biar jangan panjang-panjang kali. X, Y, Z. Oke, clue-nya, Bu Rika itu adalah Y. Bu Rika, Y. Pak SP, kepala sekolah, itu adalah X. Sampai sini mulai ya. Oke, Bu Rika adalah Y. Pak SP, kepala sekolah, X. Ibu Desi Sinaga, guru PJOK, itu adalah Z. Oke, mulai nih, mulai. Sekarang, Heprita. Si Heprita lah dulu. Pak Adi? Pak Adi Ginting, guru matematika. 5, 4, Z. Benar atau salah? Benar. Pak Adi umurnya berapa? 22 tahun. Ya, kelahiran tahun 2000 Bapak itu. Oke, tangan buat kalian. Ini sebenarnya yang tadi Ibu buat permainan itu adalah komposisi penduduk berdasarkan yang namanya generasi. Yang tadi sudah Ibu jelaskan di video. Nah, hari ini materi kita ya, ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya.
Sudah. Ibu sudah kirimkan di grup itu adalah ya untuk LKPD kamu. Tapi meskipun begitu ini Ibu bagi lagi. Oke, kelompok 1, 2, apa sih Bu yang di LKPD kita ini Bu? Gitu ya. Sekarang silakan dibuka dulu ya file yang sudah Ibu kirim di grup tentang jumlah penduduk. Semuanya membuka jumlah penduduk. Didengar ya, karena ini jadi bagian dari penilaian. Sudah? Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 yang dibuka adalah jumlah penduduk tahun 2020. Sudah? Bisa kelompok 1 dan kelompok 4? Bisa. Kelompok 2 dan kelompok 5 yang dibuka adalah jumlah penduduk tahun 2021. Bisa? Bisa? Oke. Kelompok 3 dan kelompok 6 yang dibuka adalah jumlah penduduk tahun 2022. Oke? Baik, sekarang kalau sudah, coba di situ ada jaringan internetnya saya lihat. Ya. Silakan dibuka Excel-nya. Mari kita fokus ke Excel. Sudah? Bu Rika akan ajarkan kamu bagaimana cara membuatnya. Sudah? Dengan kelompok 1 itu akan membuat yang namanya ya komposisi penduduk berdasarkan generasi tahun 2020. Di LKPD-nya ada ya nak? Kelompok 2 komposisi penduduk berdasarkan generasi tahun 2021. Kelompok 3 komposisi penduduk berdasarkan generasi tahun 2022. Yang 4, 5, 6 gimana Bu? Yang 4 membuat piramida penduduk tahun 2020. Kelompok 5 piramida penduduk tahun 2021. Kelompok 6 membuat piramida penduduk tahun 2022. Oke, mari kita lihat. Silakan data yang di kamu itu pasti masih data mentah. Begini, benar nggak? Masih data mentah? Oke, fokus ke depan, dilihat. Bu Rika fokus kepada 1, 2, 3 dulu. Mari kita lihat. Kamu membuat tabel baru di sini, nak. Cara membuat tabel baru itu adalah ya. Di sini nanti kamu buat ya kelompok umurnya atau generasinya. Generasi. Oke? Yang sudah buka Excel boleh dikerjakan dulu di depannya sambil dipelajari. Nanti saya ini lagi. Kemudian masuk di sini tulisannya jumlah penduduknya. Nah, usia 0 sampai 9 kita buat di sini adalah generasi post Gen Z. Oke? Caranya ini dijumlahkan. Jumlah penduduknya ini dijumlahkan. Sudah? Maka di sini dapatnya adalah 44.166. Oke? Kemudian usia ya yang Gen Z. Yang Gen Z itu adalah dari usia 10 sampai 24 tahun. Maka kita tulis di sini generasi Z. Gitu selanjutnya. Oke? Setelah itu, kalau udah dapat ini nak, maka ini kamu blok. Shift, enter. Ini, insert. Kemudian, chart. Pilih 2. Oke?
gantilah chart titelnya menjadi komposisi penduduk berdasarkan generasi. Kemudian yang 1, 2, 3-nya diganti menjadi generasi post Gen Z, dan lain-lain. Untuk kelompok 1, 2, 3, ada pertanyaan? Apakah masing-masing mengerjakan di komputernya? Untuk mengerjakan ini, iya. Satu-satu. Tapi nanti setelah kalian kerjain, kita dapatnya begini. Apa dampaknya? Nah, itu kalian buat juga rangkumannya. Seperti biasa, boleh membuatnya di Word, boleh di Canva. Kemudian dikirim sama ibu. Terus Bu, hasil kami pribadi dikirim juga? Iya. Tapi saya akan keliling melihat pekerjaan masing-masing. Bisa 1, 2, 3? Oke, sekarang kita fokus ke yang kelompok 4, 5, 6. Mari dilihat. Oke, pertama arahkan kursormu ke C. Semuanya. Kemudian insert. Ini yang kosong ya. Terus di sininya ketik sama dengan. Kemudian B2, kemudian bintang -1. Sudah? Kemudian kita tarik. Terus diapain Bu Rika? Klik kanan, kemudian format cell. Oke, number, kemudian pilih yang warna merah kedua. Oke, lanjut. Sama kayak tadi, blok yang ininya. Cepat kali Bu, memang gitu, itu makanya pakai Excel cepat. Selamat bekerja. Waktu pengerjaannya ini adalah 11.38. Kita hanya sampai 12.15. Berarti 11.50. 11.50 boleh lah ya, udah selesai ya. Itu paling lama, oke? Oke, selamat bekerja. Ya, dari sini sampai ke sini. Time out. Semuanya stop pengerjaannya. Silakan dikirim. Selsia, Alfredo, Putri Fiona, dan Rizky. Ini kelompok yang berdasarkan generasi. Oke. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Terlebih dahulu, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan juga cintanya kita masih diberikan berkumpul pada saat hari ini. Sesuai yang ada di PowerPoint, di situ ada komposisi penduduk menurut generasi tahun 2022. Teman-teman bisa melihat di PPT kami. Dari data yang tersebut, kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa melihat dampak positif dan juga dampak negatif pada generasi Z. Dampak positifnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh teman kami, Alfredo. Dampak positif pada post Gen Z yaitu yang pertama, sangat penting untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia. Yang kedua, generasi Z dapat menjadi pionir dalam menciptakan konten kreatif yang beragam. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memastikan bahwa sektor ekonomi kreatif terus berkembang di masa depan. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketergantungan pada media sosial. Yang kedua, kesulitan berkomunikasi secara langsung. Dan yang ketiga yaitu tingkat stres yang tinggi. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Ada yang mau tanya? Oke, Intan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Kita kan generasi Z. Kita kan biasa disebut sebagai generasi yang malas-malasan. Menurut kalian bagaimana kita mengatasi kemalas-malasan pada generasi Z? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan dengan pertanyaan bagaimana mengatasi malas pada generasi Z kan? Yang pertama, membuat tujuan yang jelas. Kami akan jelaskan bagaimana membuat tujuan yang jelas, seperti dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Hal ini dapat memberikan motivasi dan arah yang jelas. Jadi generasi Z itu membuat sebuah keputusan dalam kehidupannya, bagaimana kehidupanku nantinya ya, seperti apa. Membuat planning yang jelas untuk kedepannya. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman gagal. Lihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Membangun ketahanan mental terhadap kegagalan dapat membantu mengatasi rasa malas. Jadi misalnya kita generasi Z ini mungkin merasa ada kegagalan dalam kehidupan kita, itu menjadi sebuah motivasi kita untuk belajar lebih baik lagi. Sekian dari jawaban kami, terima kasih. Bu Rika yakin, silakan duduk. Bu Rika yakin sebenarnya banyak ini mau nanya, cuman ada tadi mandang-mandang saya. Kebetulan saya cut karena apa? Waktu kita terbatas. Nanti di kelas kita ini masih ini. Kayak minggu lalu Bu Rika bilang bahwa pelajaran geografi itu nggak ada habisnya. Oke, pelajaran geografi itu nggak pernah ada habisnya. Ya ada aja yang kita bahas. Biar enak main pemahaman kalian. Kita mau main games. Buka Quizy. Yang ini, Bu Rika akan kasih beberapa pertanyaan. Oke? Kodenya adalah 071845. Teng. Jenis piramida penduduk di samping adalah ada yang salah? Weh, Margaret sebagai pemimpin pasukan. Iya, ada yang salah. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau ada yang salah, kita ini ya. Ayo kita lihat ada yang salah nggak? Iya. Akan ambil kesimpulan bahwa Indonesia pada tahun 2030 sampai 2040 itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Artinya bonus demografi itu adalah akan berlimpah yang namanya jumlah penduduk produktif. Jadi kalian kalau 2030 umurnya udah berapa? Sekitar 6 tahun lagi. 22. Jadi kalian masuk kategori usia yang jadi Indonesia itu akan memasuki tenaga kerja produktifnya banyak. Hanya produktif yang bagaimana yang bermanfaat adalah yang mampu, yang berkualitas. Sudah? Kalau tadi kita belajar Gen Z, Gen Y, kemudian kita bahas tadi saya masukin beberapa tokoh-tokoh yang lagi viral-viralnya sekarang. Sebenarnya bagaimana kemampuan seseorang itu tidak dibatasi oleh usia. Seperti Bu Rika mungkin melihat kalian jauh lebih mampu dalam hal teknologi. Kadang Ibu Rika harus belajar tentang yang namanya teknologi terhadap kalian. Oke? Jadi percayalah nak, jadilah orang-orang yang berproduktif. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu Rika selama 2 periode, yaitu kualitas dan kuantitas penduduk. Nanti Ibu akan bagikan survei kepada kalian ketika belajar sama Bu Rika, ya, apa yang kamu rasakan? Sudah?
Ada yang namanya nggak suka, ada yang sedih, ada yang bahagia, bahkan ada yang sangat-sangat bahagia. Ini dikumpulnya kapan? Nanti sebelum pulang kamu dikembalikan sama saya. Kita akan akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Jadi ini sekaligus refleksi untuk saya. Ya, wajah pertama itu menangis, wajah kedua nggak gitu suka, wajah ketiga bahagia tapi nggak bahagia banget, wajah keempat itu adalah sangat-sangat bahagia. Checklist. Oke? Baik, nanti dikumpulkan ke si Argin ya, ketua kelas. Jangan di close dulu Excelnya ya nak, karena ibu nanti akan menilai. Sudah nama kamu di situ kan? Oke, stop pengerjaannya. Stop, perhatikan Bu Rika. Oke, perhatikan Bu Rika. Ya. Terima kasih untuk anak-anak hebat 11 sosial 2. Minggu depan kita masih akan tetap lanjutkan materi pelajaran kita tentang dinamika kependudukan. Ya, dipelajari lagi dari buku paketnya. Seperti hari ini kamu sudah lebih siap belajar ketika kamu sudah belajar terlebih dahulu di rumah. Ya, tetap semangat, tetap jadilah generasi Z. Ya, generasi Z yang bagaimana? Yang mantap. Ulang, jadilah generasi Z yang mantap. Mantapnya bukan mantap hanya main gadget ya, tapi memiliki intelektual yang bagus. Karena apa? Masa depan bangsa ini ada di tangan kamu. Kita akan tutup hari ini dengan berdoa. Who is? Siapa? Nomor berapa? 20. 20 orang 1. 20. 20. 20. 21. Dari situ aja Gin. Oke. Sebelum kita menyudahi kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sampai pada saat ini. Kami masih dapat menyelesaikan kegiatan kami dengan baik dan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkaulah yang menyertai kami di perjalanan supaya kami selamat sampai tujuan kami masing-masing. Hanya inilah doa anak-Mu Tuhan, demi nama Bapa kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Santo Yosef. Bersatu, 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 beriman, bertanggung jawab, lulus, taat, ulet. Beri salam kepada ibu guru kita.